Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema reading kita kali ini adalah kebahagiaan yang akan datang sebentar lagi. Jadi nanti aku akan lihat ya readingnya mengenai kondisi umum kamu dan juga kisah cinta kamu. Di sini sudah ada 2 tumpuk kartu yang bisa kamu pilih seperti biasa. Pakai intuisi kamu, mana yang paling menarik hati kamu. Apakah Raven atau Golden Unicorn? Kalau kamu butuh waktu lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di bawah, jadi kamu bisa langsung masuk ke kartu pilihan kamu. Sampai ketemu lagi di sana. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama atau gagak di sini ya, Raven. Di sini mengenai perubahan yang akan datang. Dan sesuai judulnya, tentu saja kita harapkan perubahan ini menuju sesuatu yang baik ya. Kita lihat perubahan apa saja yang akan datang di hidup kamu sebentar lagi. Aku mulai dari kartu ini dulu deh. Hap. Ada head dog di sini mengenai penerimaan. Kamu akan belajar ya dalam waktu yang gak akan lama lagi, atau mulai saat ini kamu bisa belajar untuk menerima diri kamu apa adanya. Jadi di sini pesannya jangan sering membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain, baik secara fisik, mungkin kehidupan kamu, kisah cinta kamu, keuangan kamu dan sebagainya. Kamu di sini diminta untuk berbahagia dengan apapun yang kamu miliki sekarang, bersyukur mengenai diri kamu, apa yang kamu dapatkan, kisah cinta kamu juga seperti itu. Karena dengan kamu menerima diri kamu seutuhnya, kamu akan bisa jauh lebih berbahagia. Kayak gitu, ya. Jadi perubahannya mengenai hal itu. Dan apalagi ada kucing di sini ya. Berbicara mengenai kebenaran atau ucapkanlah kejujuran. Kalau di sini kamu akan belajar dalam waktu yang gak lama ini mengenai keberanian, keyakinan untuk menyuarakan isi hati kamu. Ini bisa macam-macam ya, karena ini mengenai kondisi umum dulu, mengenai banyak hal di sini. Baik kamu di sini mungkin jujur ke keluarga kamu mengenai suatu hal, jujur ke manajer kamu atau bos kamu mengenai suatu hal, ke teman-teman kamu, atau mungkin bisa juga di sini mengenai kisah cinta kamu pada orang yang kamu suka, atau mungkin pasangan kamu juga bisa seperti itu. Ya, di sini ini yang akan membuka kunci atau menjadi kunci dari kebahagiaan kamu yang akan datang sebentar lagi. Lalu di sini ada angsa ya. Kalau di sini mengenai transformasi yang sangat indah. Di sini kamu juga nanti akan belajar sebentar lagi untuk melembutkan hati kamu dan menemukan alirannya kamu, atau mungkin di sini jalan yang sesuai dengan hatinya kamu. Dan ini karena masih kondisi umum ya, readingnya. Ini bisa mengenai banyak hal di sini. Apakah kamu akan menemukan jalan di hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, pendidikan, bisnis, bisa juga mengenai kisah cinta, atau mungkin hubungan kamu dengan keluarga kamu, teman-teman kamu, seperti itu. Jadi akan ada perubahan sih di sini yang paling banyak mengenai diri kamu, mengenai bagaimana kamu melihat mereka, menerima mereka, mengungkapkan apa yang kamu rasa sejujur-jujurnya, seperti itu. Ya, di sini. Ini juga menjadi kunci kebahagiaan kamu di beberapa waktu yang akan datang. Dan aku akan di sini masuk ke tarotnya. Ada Ace of Cups, Wheel of Fortune, King of Wands, Eight of Swords, Ace of Swords. Oke, dari sebaran kartu di sini ya, wow, ada 2 S di sini ya, Cups dan Swords. Di sini yang bisa aku katakan kebahagiaan yang akan datang ke kamu. Ini kondisi umum ya, masih kondisi umum adalah sesuatu mengenai perasaan sayang, perasaan yang hangat, dicintai. Jadi di sini sangat mungkin ada harapan buat teman-teman yang memilih kartu pertama ini untuk akan nyaman. Di sini ada kemungkinan kamu akan bertemu dengan orang baru. Mungkin juga di sini kalau kamu mengharapkan di hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta, orang baru ini datang yang sesuai dengan harapan kamu, yang mana dia ini bisa memberikan kenyamanan, cinta, menjadi sahabat yang baik juga, menghormati kamu, menghargai kamu, memberikan banyak kebahagiaan di hidup kamu. Ya, sebentar lagi di sini. Dan di sini nggak hanya mengenai pasangan atau calon pacar gitu ya, tapi di sini juga bisa mengenai mungkin kamu akan dipertemukan dengan bos yang baik, rekan kerja yang baik, teman-teman baru yang baik, seperti itu juga bisa ya di sini. Lalu ada Wheel of Fortune, dan karena di sini ada kartu Eight of Swords yang menandakan bahwa sangat mungkin kondisi kamu saat ini atau di beberapa waktu yang akan datang mulai kelihatan nih muncul rasa bahwa kamu ini sedikit tertekan mengenai suatu kondisi hal.
Di sini karena kondisi umum bisa macam-macam. Mungkin di kisah cinta kamu, mungkin kamu stuck, ngerasa mulai nggak bahagia, merasa terkekang, nggak bisa menjadi diri kamu seutuhnya, yang mungkin kamu di sini dikontrol oleh pasangan kamu, kayak gitu bisa. Atau mungkin di sini kamu bekerja atau mungkin sedang menempuh pendidikan tapi merasa salah jurusan, nggak nyaman, atau di pekerjaan kamu ngerasa kok sepertinya apa yang aku kerjakan ini nggak sesuai dengan apa yang aku dapatkan atau nggak sesuai dengan gaji aku, kayak gitu juga bisa di sini. Yang mana di sini kamu ngerasa tertekan, seperti terpenjara, nggak bisa ngapa-ngapain, terpaksa untuk menjalani situasi ini. Terpaksa aja, bukan karena suka, kayak gitu. Tapi di sini ada Wheel of Fortune yang menandakan bahwa akan ada pergerakan dari kamu yang kamu usahakan untuk bisa keluar dari sini. Jadi kamu jangan berharap kamu bisa keluar dari situasi yang nggak nyaman ini kalau kamu nggak menggerakkan atau mengusahakan sesuatu. Jadi di sini tadi sudah ada banyak saran buat kamu untuk menerima diri kamu, mengerti apa maunya kamu, apakah benar di situasi yang nggak nyaman ini kamu terjebak situasi atau kamunya emang lagi stuck dan bosen aja, kayak gitu. Ya di sini. Tapi yang bisa kulihat adalah dari pergerakan atau usaha yang kamu lakukan akan ada perubahannya. Wheel of Fortune ini mengenai pergerakan dari sesuatu yang nggak menyenangkan menjadi sesuatu yang membahagiakan, yang bisa kamu kendalikan gitu loh. Dan ya tentu saja kartu ini juga bercerita mengenai keberuntungan. Kamu akan menemukan jalan yang baru. Mungkin di sini sebagian teman-teman akan ada yang menemukan pekerjaan baru, di sini menemukan pasangan yang lebih baik, dan di sini juga mengenai kamu akan mendapatkan jawaban dari banyak pertanyaan yang menghantui pikiran kamu selama ini. Dan di sini macam-macam mengenai pekerjaan kamu, mengenai pasangan kamu, atau mungkin di sini kamu akan mendapatkan jawaban apakah orang yang kamu suka ini memang baik untuk kamu ataukah sebaliknya, seperti itu ya. Jadi bersiap-siap saja. Lalu di sini ada King of Wands yang mana pada akhirnya kamu akan nyaman dengan apa yang kamu putuskan. Kamu akan nyaman dengan kondisi yang terjadi sebentar lagi, seperti itu. Jadi di sini kamu yang tadinya nggak ngerti harus bagaimana, kamu akan mengusahakan untuk sampai di titik ini. Yang mana King of Wands ini adalah orang yang percaya diri. Dia ngerti maunya apa karena di sini dia memegang kayu ya, di sini mengenai ambisi, kekuatan, ketepatan untuk memutuskan suatu hal seperti itu. Jadi nanti kamu diharapkan bisa mengerti mengenai maunya kamu sehingga kamu bisa membuat sebuah keputusan yang mana akan membahagiakan kamu di sini. Jadi titik kuncinya adalah di kamu. Mungkin di sini kalau kamu punya orang tua atau teman-teman yang pasti sedikit banyak punya pengaruhnya di hidup kamu mengenai segala keputusan kamu, memberikan kritik, saran dan sebagainya, tapi pada akhirnya kamulah yang akan memutuskan akan bagaimana. Apakah kamu akan mungkin menerima cintanya atau kamu dengan sangat yakin harus putus dari dia, atau kamu akan resign dari pekerjaan lama untuk pekerjaan baru dan sebagainya. Seperti itu. Aku lihat di sini ke depannya kamu akan bisa lebih mandiri, lebih mengerti maunya kamu apa dan yakin dengan keputusan yang akan kamu lakukan. Lalu di sini ada Ace of Swords yang di sini menandakan bahwa akan ada solusi, akan ada bantuan yang datang mengenai suatu hal dari masalah yang sedang kamu hadapi ini atau situasi sulit yang sedang kamu hadapi saat ini di sini. Karena di sini ada kelincinya banyak ya, yang mana menuju pada satu fokus, maka di sini akan ada bantuan yang datang. Jadi kamu jangan ragu untuk seperti tadi menceritakan atau mengutarakan sebuah kejujuran di sini kepada siapapun. Jujur kepada diri kamu sendiri, jujur ke pasangan kamu, jujur ke gebetan kamu mungkin, atau mungkin jujur kepada manajer atau bos kamu, keluarga kamu, mengenai suatu hal yang sepertinya sudah lama bersarang atau menghantui pikiran kamu di sini. Maka bebaskan diri kamu untuk bisa bahagia lagi, untuk bisa mengendalikan hidup kamu seperti yang kamu harapkan. Karena di sini kalau kamu masih saja menyimpan perasaan gak enak, masih menyimpan sesuatu yang ingin kamu obrolin, ingin kamu omongin, tapi kamunya berpikir enggak dulu, atau mungkin masih ada yang kamu khawatirkan jika kamu bicara jujur. Nah, coba kamu untuk bisa jujur. Dan kalau kamu di sini merasa masih sulit untuk jujur, mungkin di sini kamu bisa minta bantuan ke teman-teman kamu atau mungkin ke saudara kamu ya, untuk ditemenin ngobrol, atau mungkin di sini dikasih solusi gimana caranya supaya kamu bisa jujur tanpa kamu harus menyakiti banyak pihak, seperti itu. Jadi kamu akan menemukan solusinya di sini. Dan karena di sini kartunya adalah Swords, di sini lebih banyak bercerita mengenai kecerdasan, logika, intelijen. Jadi di sini coba pakai logika ya.
ketika kamu akan menghadapi masalah ini. Jangan terus-terusan pakai perasaan, aduh nggak enak hati, aduh nanti dia marah, nanti dia kecewa. Tapi kamu juga harus melihat bahwa ketika kamu dalam kondisi yang nggak menyenangkan ini, ya kamu harus jujur atau harus melakukan sesuatu yang gimana caranya win-win solution kayak gitu. Ya, jadi jangan ragu untuk meminta bantuan atau menerima bantuan dari seseorang untuk bisa membebaskan kamu dari situasi yang sangat tidak menyenangkan ini. Dan ya, karena di sini juga bisa mengenai sebuah kesempatan yang baru, sangat mungkin memang kamu akan berada pada situasi, suasana atau lingkungan yang baru di sini. Bertemu dengan orang baru, lingkungan kerja yang baru bisa jadi, atau mungkin di sini kamu akan dikenalkan dengan seseorang yang punya potensi di hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta juga bisa ya, karena ini kondisinya masih umum. Dan aku akan masuk aja ke kondisi yang lebih khusus, yaitu mengenai kisah cinta kamu ya. Aku mulai dari kartu ini dulu. Oracle-nya ada Unrequited Love. Kalau di sini sangat mungkin ada sebagian teman-teman yang merasa bahwa kalau kamu udah jadian ya, atau mungkin di sini kamu sudah menikah, kamu ngerasa kayak kok rasanya aku makin gak ada chemistry ya sama dia, kok makin kenal rasanya kok makin gak ada getaran-getaran yang seperti dulu, kok rasanya nggak sehangat yang dulu, kok rasanya makin jarang komunikasi, atau mungkin kalau di sini berkomunikasi tapi kok nggak seasik dulu, nggak senyaman dulu seperti itu. Jadi ada banyak teman-teman di sini yang mengalami situasi yang kurang menyenangkan di kisah cintanya di sini. Dan kalau misalnya kartu ini keluar, sudah pasti di sini meminta kamu untuk bisa mengevaluasi hubungan cinta kamu dengan pasangan kamu, atau mungkin dengan suami, istri kamu kayak gitu. Di sini apakah kamu akan membiarkan hal ini semakin dingin, semakin nggak jelas arahnya, ataukah kamu mungkin di sini ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan kepada pasangan kamu. Speak the truth. Katakan sesuatu yang jujur gitu. Apakah kamu mulai nggak nyaman dengan situasi ini? Apakah kamu merasa ada sesuatu sikap atau karakter dia yang kamu rasa nggak nyaman? Atau mungkin kamu ingin jujur mengenai apa yang kamu rasa? Maka ungkapkan. Karena jangan sampai ketika chemistry ini makin lama makin luntur, kamu memaksakan diri untuk tetap ada di hubungan itu, kamunya merasa terpenjara, nggak bahagia, terpaksa aja gitu menjalani kisah cinta ini karena ya terpaksa aja, sayang kalau disudahi karena mungkin merasa cocok tapi nggak bahagia kayak gitu. Jadi usahakan ya untuk sesuatu, atau mungkin di sini kamu jalan-jalan lagi sama dia, ngobrol lebih dalam lagi sama dia, nonton film atau apapun lah yang mungkin kegiatan yang dulu sering kalian lakukan sekarang mulai jarang kayak gitu. Jadi perkencang lagi chemistry antara kamu dan dia. Jadi jangan sampai segala kesibukan kamu ini membuat kisah cinta kamu ini jadi berkarat atau dipenuhi sarang laba-laba yang berdebu kayak gitu ya. Karena di sini ada banyak kesempatan dan cinta yang sebenarnya kamu harapkan atau ingin kamu berikan kepada orang lain. Sangat mungkin juga di sini buat pasangan kamu kayak gitu. Jadi jujurlah, kadang jujur itu memang berat, kadang nggak menyenangkan rasanya karena takut menyakiti hati orang lain, tapi dengan jujur itu kamu nanti akan bisa melegakan diri kamu, keluar dari hal yang nggak menyenangkan ini, dan kamu bisa melihat reaksi pasangan kamu, apakah dia akan marah, apakah dia akan menerima, akan ada evaluasi mengenai sikap dia, mengenai hubungan kamu dan dia kayak gitu. Ya memang menakutkan, tapi kamu harus mencobanya demi bisa mengembalikan chemistry di kisah cinta kamu dan dia. Dan kalau di sini mengenai kamu yang mungkin masih PDKT dan merasa kok kayaknya kurang chemistry, kok kayaknya makin dideketin makin lari, ya kamu coba dievaluasi lagi. Bisa kamu perkencang lagi usaha kamu, ataukah kamu mulai sadar diri bahwa mungkin memang kamu memang tidak ditakdirkan untuk dibersamakan dengan dia. Kayak gitu ya. Ya kurang menyenangkan, tapi coba dievaluasi sendiri. Karena sebenarnya yang tahu mengenai bagaimana kelanjutan hubungan ini ya kamu. Kayak gitu. Lalu di sini ada soulmate. Yes, dia adalah soulmate kamu. Jadi kalau misalnya di sini macam-macam ya. Kalau memang kamu sedang deket atau lagi dideketin seseorang yang mana kamu ngerasa sudah mulai nyaman, sudah mulai bisa membuka diri untuk lebih bisa menunjukkan diri kamu, baik-baiknya dan buruk-buruknya, bisa jadi memang dia soulmate kamu. Atau mungkin kalau di sini kamu sudah bersama dengan seseorang, ya sangat mungkin juga dia adalah soulmate kamu. Jadi di sini sangat mungkin akan bertemu dengan soulmate, atau kamu akan semakin mengenal dia, semakin kamu merasa nyaman dengan dia. Ya, kayak gitu. Jadi kalau memang ini adalah doa kamu atau harapan kamu, silakan ambil energi positifnya dan silakan diaminin ya. Asik nih ketemu soulmate. Lalu ada heart to heart conversation.
bicara dari hati ke hati. Nah, ini hampir sama sih seperti tadi ya, mengenai kejujuran, bicara dari hati ke hati. Terutama lagi kalau memang kamu merasa bahwa hubungan kamu makin hambar, makin gak ada rasanya, coba dievaluasi bersama. Duduk bareng, sambil ngopi-ngopi cantik, sambil minum teh cantik gitu, mengenai mau dibawa kemana hubungan ini. Mengenai mungkin kamu di sini ngerasa dia makin cuek, kamu ngerasa aku nih punya pasangan tapi kok kayak jomblo kayak gitu, sedih banget rasanya kayak gitu juga bisa. Dan mungkin kalau misalnya di sini kamu dalam kondisi yang masih PDKT ya, coba semakin selami dia, semakin sering untuk bicara dari hati ke hati. Karena kalau misalnya di sini kamu sudah lama menunggu jawaban dari dia, atau mungkin kamu di sini sudah lama menanti-nanti kapan ya aku akan jadian sama dia, mau sampai kapan kamu menunggu. Kalau memang cocok ya secepatnya jadian, kalau memang nggak cocok ya mungkin kamu harus bisa menemukan orang yang baru yang lebih bisa selaras dengan hati kamu, energi kamu, frekuensi kamu kayak gitu. Jadi bagaimana kamu bisa mengenal dia lebih dalam kalau belum ada obrolan yang dalam dari hati ke hati. Kayak gitu sih di sini. Dan juga di sini udah pasti poin pentingnya adalah jujurlah mendiskusikan apa yang kamu rasa ke pasangan kamu. Mungkin juga dia punya sesuatu yang ingin dia sampaikan ke kamu. Jadi terbuka hatinya. Jangan langsung marah-marah, tapi coba dengan kepala yang dingin, dengan hati yang lebih lapang menerima mungkin segala kritik dia mengenai kamu, atau mungkin sesuatu yang dia rasa mengenai hubungan ini. Kayak gitu ya. Lalu di sini ada 2 oracle lagi. New love, cinta yang baru. Jadi buat teman-teman di sini yang sedang menunggu seseorang, atau mungkin di sini kamu sudah berharap-harap nih ke orang ini, nah sangat mungkin di sini akan ada orang baru yang datang, atau mungkin di sini kisah cinta baru akan segera dimulai sebentar lagi. Seperti itu ya. Jadi buka tangan kamu untuk menerima kesempatan yang akan datang mengenai kisah cinta kamu. Ya, di sini yang akan membuat kamu belajar mengenai banyak hal, membuat kamu menjadi semakin mendewasa, semakin mengerti mengenai cinta, penerimaan diri dan sebagainya. Jadi siap-siap aja buat teman-teman yang memilih kartu Raven akan memulai kisah cinta yang baru atau bertemu dengan seseorang yang jauh lebih bisa mengerti hati kamu, yang lebih sesuai mengenai tujuannya ke depannya bersama dengan kamu. Kayak gitu. Ya, silakan diaminin. Lalu ada miracles and blessing di sini ya, keajaiban dan berkah yang banyak. Jadi kamu akan menerima banyak hal di sini, terutama hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta. Ya, dan kalau misalnya ini masih berhubungan dengan kondisi umum kamu, ya kamu akan menerima banyak berkah di sini. Berkah di sini nggak hanya mengenai uang aja ya, sangat mungkin uang, sangat mungkin juga pertolongan, bantuan dari seseorang atau orang-orang yang banyak. Dan di sini juga bagaimana nanti kamu akan bisa menggerakkan diri kamu lebih berani untuk bisa keluar dari masalah yang sedang kamu hadapi. Kamu akan tiba-tiba terpikirkan untuk oh kayak gini loh caranya. Nah, itu juga merupakan keajaiban dan berkah yang akan kamu dapatkan sebentar lagi. Seperti itu buat teman-teman yang memilih kartu pertama. Dan juga di sini ada beberapa hal yang mungkin menjadi pesan buat kamu di beberapa waktu yang akan datang untuk bagaimana kamu bisa meraih kebahagiaan kamu ya. Ada stick with it. Jadi kalau di sini lebih kepada gini, kalau misalnya kamu sedang fokus mengerjakan suatu hal, atau kamu sedang fokus pada seseorang yang sedang kamu risaukan, sedang kamu cemaskan, kamu diminta untuk gimana caranya kamu tidak kabur dari hal ini, atau bagaimana caranya kamu menyelesaikan masalah ini. Jadi jangan sampai ketika ada masalah datang, kamunya kabur, atau mungkin di sini kamu membiarkan suatu hal yang sebenarnya kamu ingin sampaikan kejujuran kamu, tapi kamu diamkan lama-lama gitu, paham nggak? Jadi kamu ngerasa bahwa kamu nih nggak cocok dengan pekerjaan kamu nih nggak cocok dengan pacar kamu atau mungkin pasangan kamu, tapi kamu diamkan aja, berharap bahwa masalah ini akan selesai. Nggak akan selesai, karena bagaimanapun juga kamu yang harus menyelesaikan, atau setidaknya menyampaikan isi hati kamu, menyuarakan isi kepala kamu. Seperti itu. Jadi gimana caranya kamu tetap bertahan dengan ini tapi masalahnya selesai, kayak gitu ya. Di sini kalau kamu masih bertahan dengan pasangan kamu, ya kamu selesaikan masalahnya. Kamu masih ingin bertahan dengan pekerjaan kamu, ya gimana caranya kamu mengusahakan untuk tetap nyaman keluar dari situasi ini. Lalu ada cintai diri kamu dulu. Jadi di sini kadang banyak orang yang ingin mencintai orang lain. Kadang gini, banyak orang yang datang ke aku tuh nanya kayak gimana caranya supaya orang itu tertarik sama aku, tapi lupa untuk
mencintai dirinya terlebih dahulu. Bagaimana kamu bisa memberi cinta yang banyak ke orang lain, siapapun itu, kalau kamunya nggak bisa mencintai diri kamu dulu. Jadi gimana kamu bisa membantu orang lain, misalnya di sini kamu menyumbangkan uang ke orang lain yang membutuhkan kalau kamunya nggak punya uang. Nah, sama dengan sesuatu yang berhubungan dengan kisah cinta, atau mungkin di sini pekerjaan. Gimana kamu bisa nyaman dengan pekerjaan kamu kalau kamunya nggak ngerti sebenarnya mau kamu apa. Gimana kamu bisa mencintai orang lain kalau kamunya nggak mencintai diri kamu dulu. Jadi nggak imbang nanti. Ya, kayak gitu. Jadi sebanyak apapun cinta yang datang ke kamu, rasanya akan kurang kalau kamu belum bisa mengerti mengenai diri kamu, bangga terhadap diri kamu, ya kayak gitu. Jadi coba cintai diri kamu, apapun itu, mengenai fisik kamu, mengenai segala kebaikan kamu, potensi yang kamu miliki, skill yang kamu punya. Mungkin kamu berbeda dengan orang lain, nggak apa-apa, emang manusia diciptakan berbeda-beda, tapi gimana caranya kamu bisa menerima itu semua. Karena kamu tuh unik, di dunia ini cuma ada kamu satu-satunya, maka berbanggalah dengan diri kamu. Begitu. Lalu ada dengarkan feeling kamu atau kata hati terdalam kamu ya di sini. Maka di sini banyak bercerita mengenai yuk jujur yuk suarakan isi hati kamu, jangan ragu, jangan takut kayak gitu. Dan di sini mengenai banyak hal sih, ya sama seperti tadi kisah cinta kamu, pekerjaan kamu, pendidikan kamu, mungkin masalah di keluarga kamu. Jadi jujurlah untuk mengutarakan apa yang kamu rasa. Karena kamu akan lega dan sangat mungkin juga segala hal yang masih mengganjal di hati kamu ini akan terselesaikan masalahnya. Kalau saja kamu mau jujur ya di sini. Jadi kartu ini bercerita mengenai berani untuk jujur. Lalu dengarkan musik. Jadi kalau memang kamu rasa kamu lagi penat, pusing, coba dengarkan musik. Lagu-lagu yang kamu suka. Kalau misalnya di sini kamu lagi sendu, lagi sedih, coba jangan banyak-banyak mendengarkan musik yang juga sedih-sendu gitu, karena kamu akan semakin terperosok ke jurang kesedihan. Coba dengarkan musik yang membahagiakan, kayak gitu. Musik-musik yang dulu sering kamu dengar, sekarang jarang kamu dengar, yang bisa membangkitkan kebahagiaan kamu, memotivasi kamu untuk keluar dari suasana yang gak menyenangkan ini. Terutama di sini mengenai cinta ya, kayak gitu. Lalu di sini ada kamu aman, kamu akan baik-baik saja di beberapa waktu yang akan datang. Semua akan berjalan seperti yang kamu harapkan dengan poin-poin ya itu tadi. Cintai diri kamu, dengarkan kata hati kamu, suarakan kejujuran yang sudah didengungkan oleh hati kamu, dan kamu akan baik-baik saja. Jadi jangan takut, jangan ragu. Kalau memang kamu harus jujur, jujurlah ke diri kamu, ke dia yang sedang ada masalah dengan kamu. Seperti itu ya buat teman-teman yang memilih kartu pertama. Semoga di sini bisa membantu kamu mencerahkan hari-hari kamu, dan terima kasih kamu sudah mampir ke videoku. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua yaitu Golden Unicorn. Kita akan lihat bareng-bareng kebahagiaan apa yang akan datang sebentar lagi. Kalau di sini kartu ini banyak bercerita mengenai terbangunnya kamu atau ada kesadaran dari kamu untuk bisa melihat potensi di diri kamu, di jiwa kamu ya. Kita lihat di sini potensi apa saja yang akan membawa kamu kepada kebahagiaan sebentar lagi. Di sini ada rabbit, ada owl, ada fox di sini. Oke, aku akan cerita satu-satu ya. Kalau di sini kartu ini bercerita bahwa sangat mungkin kamu sekarang sedang di kondisi yang sangat tidak menyenangkan, atau kamu sedang menghadapi sebuah masalah, kebingungan, ketidakpastian. Dan di sini kamu diminta untuk tetap yakin, tetap teguh bahwa segala masalah yang datang, segala ujian yang datang pada akhirnya akan membawa kamu kepada pendewasaan yang akan membuat kamu melek untuk melihat kekuatan yang kamu miliki di sini. Bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi, kebingungan kamu, keluar dari masa-masa yang gelap ini menuju cahaya. Jadi bagaimanapun juga hidup itu ada gelap, ada terang. Kalau sekarang kamu sampai di masa yang gelap, maka tenang aja, gelap gak akan selamanya. Selama kamu bergerak untuk bisa keluar dari situasi yang gak nyaman ini. Jadi jangan selalu bergantung pada orang lain, tapi keluarkan potensi kamu. Ya di sini, apapun itulah di sini, karena di sini kondisinya masih kondisi umum. Jadi itu mengenai pekerjaan kamu, mungkin kuliah kamu, masalah di keluarga kamu, pertemanan kamu, juga kisah cinta kamu di sini. Kamu akan semakin digembleng untuk bisa naik kelas. Namanya kehidupan pasti ada ujian. Dengan ujian itu kamu bisa naik kelas.
untuk bisa menunjukkan bahwa kamu sekuat itu, kamu setangguh itu. Mungkin di sini mengeluarkan potensi yang nggak pernah kamu duga-duga, nggak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Lalu di sini ada owl, burung hantu ya. Kalau di sini mengenai kamu diminta untuk membebaskan diri kamu dari hal-hal yang memang nggak bisa kamu kontrol ya. Di sini masih berhubungan dengan kartu ini karena suasananya masih sama, gelap gulita. Jadi namanya manusia pasti ingin ini itu, pasti punya harapan ini itu. Tapi ketika harapan itu nggak bisa terwujud atau belum terwujud atau malah menjadi sesuatu yang nggak pernah kamu duga-duga, mengenai masalah tiba-tiba datang, tiba-tiba ada ujian, tiba-tiba orang yang kamu percaya berkhianat dan sebagainya, kamu diminta untuk menerima itu semua. Karena kita nggak bisa kontrol situasi ya. Kita nggak bisa kontrol orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang kita harapkan. Kita juga nggak bisa mengharapkan sesuatu kepada orang lain karena setiap orang punya kepentingan. Maka di sini kamu diminta untuk lebih rileks bahwa kamu nggak bisa mengontrol sebuah peristiwa, nggak bisa mengontrol maunya orang, nggak bisa mengontrol sebuah situasi. Jadi rileks, bebaskan diri kamu untuk nggak terbebani atau terpenjara dari sesuatu yang kamu tuh pingin kontrol sesuatu gitu loh. Jadi ayo bisa energi untuk overprotectivenya dikurang-kurangin kayak gitu. Karena semakin kamu overprotective pada sesuatu, pada seseorang, semakin besar resikonya kamu untuk terluka. Karena ketika kamu mengontrol atau kamu overprotective pada sesuatu, besar harapan kamu akan sesuatu, ketika nggak terjadi, kamunya terluka. Jadi relax aja. Kamu harus bisa percaya bahwa setiap orang punya garis takdirnya, kamu ikuti flow kamu. Ikuti aliran kamu sekarang kayak gitu. Maksudnya di sini aliran untuk bisa menerima, ikhlas, sabar akan suatu hal yang terjadi. Akan ada jalan keluarnya kok. Tenang aja kayak gitu. Lalu di sini ada kelinci ya mengenai jiwa yang sensitif. Di sini kamu akan belajar di beberapa waktu yang akan datang untuk bisa memilih siapa-siapa aja orang yang bisa kamu percaya, mana-mana orang yang sebaiknya kamu eliminasi karena mereka ini berpotensi untuk toksik di hidup kamu. Jadi memilih-milih teman itu nggak apa-apa loh sebetulnya. Karena di sini memilih-milih temannya itu bukan dari ras, suku, agama, bukan, tapi bagaimana mereka ini bisa membangun kamu lebih baik atau justru menghancurkan kamu. Jadi pilih-pilih ya di sini, bukan mengenai warna kulit dan sebagainya, tapi bagaimana kamu bisa semakin maju dengan teman-teman kamu. Kalau teman-teman kamu di sini banyak yang ngasih energi negatif, maka kamu ke depannya akan negatif juga. Kalau teman-teman kamu memberi energi cinta, energi positif, yang selalu mendukung segala impian kamu, mah pertahankan mereka karena mereka akan menjadi pendorong semangatnya kamu untuk menggapai segala impian kamu, apapun itu, ya. Nah, aku akan lihat lagi, kondisinya masih kondisi umum ya. Di sini kita lihat ada apa aja. Ada Four of Pentacles, Queen of Wands, oh pantesan, ada The Sun, King of Pentacles, The World. Oke, tadi kan aku cerita ya sebelumnya mengenai kamu itu punya energi yang luar biasa untuk mengontrol sesuatu, mengontrol orang, overprotective, karena di sini keluarnya Queen of Wands. Jadi Queen of Wands ini sebenarnya dia adalah sosok yang bijak, yang ambisius banget mengenai suatu hal. Di sini macam-macam, mungkin kamu di sini ambisius mengenai pendidikan kamu, mengenai karir kamu, mengenai kisah cinta kamu, sehingga secara nggak sadar kamu itu sering mengontrol pasangan kamu, yang mana sebenarnya manusia tuh nggak suka dikontrol sebetulnya, karena ya manusia butuh untuk dibebaskan. Maka di sini meskipun ini adalah bentuk sayang kamu, bentuk bukti cinta kamu mengenai suatu hal, tapi coba kamu relax aja, karena ini seperti kamu menggenggam permata ya. Mungkin ini permata ini adalah pasangan kamu, permata ini mungkin adalah karir kamu. Kalau misalnya kamu genggam terlalu kencang, tangan kamu berdarah. Tapi coba kamu megang permatanya ini santai aja dengan tangan terbuka, permatanya tetap di tangan kamu dan kamu baik-baik aja, nggak terluka. Maka di sini coba kalau memang iya kamu punya energi yang banyak buat controlling ini itu situasi dan sebagainya, coba dikurang-kurangin. Karena di sini sebenarnya kamu punya potensi yang bagus loh untuk mengejar ambisi kamu apapun itu. Kalau saja kamu bisa mengurang-ngurangin keinginan kamu untuk ingin ini dan itu sesuai maunya kamu. Jadi coba dikurang-kurangin juga egoisnya ya. Karena di sini ada kartu The Sun loh yang menunjukkan bahwa akan ada kebahagiaan yang luar biasa sebentar lagi. Cuma di sini aku mau bahas kartu ini dulu, Four of Pentacles di sini ya. Kartu ini sering bercerita mengenai ada sesuatu yang kamu sembunyikan, ada sesuatu yang nggak kamu bebaskan dari diri kamu. Mungkin di sini seringnya sih mengenai emosi ya.
Jadi di sini kalau misalnya kamu sedang ada di suatu kondisi yang mana kamu kesel banget, marah banget, coba kamu untuk lampiaskan ini atau sampaikan kepada orang yang membuat kamu kesel dan jengkel. Tapi dengan cara yang baik ya. Setelah emosi kamu reda, misalnya ke keluarga kamu, teman-teman kamu, atau mungkin juga pasangan kamu di sini, bilang aja, aku tuh kecewa sama kamu kemarin karena begini-begini. Iya, aku tuh marah kemarin karena begini-begini. Aku harap kedepannya sikap kamu nggak begini lagi ke aku. Karena kemarin aku terluka dengan perbuatan atau sikap kamu kayak gitu. Nggak apa-apa, ungkapin aja. Jangan sampai kamu terus memendam emosi kamu yang pada akhirnya suatu hari meledak gitu. Jangan sampai. Dan juga kartu ini sebagai pengingat, kalau di sini teman-teman sudah ada yang punya rejeki, sudah punya penghasilan, coba di sini semakin rajin untuk bisa berbagi dengan sesama, terutama orang-orang yang kurang berpunya. Ya, di sini jangan hanya menumpuk materi tapi lupa untuk berbagi dengan orang lain. Ya, terutama orang-orang terdekat kamu kayak gitu. Jadi dengan kamu berbagi, tenang aja, rezeki kamu nggak akan susut, tapi kamu akan semakin banyak menarik energi positif ya, kayak gitu. Dan di sini nggak hanya mengenai bantuan ke manusia, bisa juga ke lingkungan, ke hewan-hewan, apapun itu yang memanggil-manggil hati kamu untuk ayo tolong dia, ayo tolong mereka, ayo tolong di sebelah sana kayak gitu. Coba ketika hati kamu sudah mengetuk, keluarkan sedikit rezeki yang kamu punya untuk membantu mereka, dan kamu akan berbahagia. Beneran, kamu akan berbahagia. Walaupun mungkin di sini katakanlah uang atau pendapatan kamu belum sebanyak itu, tapi 5.000, 10.000, 20.000, kalau kamu ikhlas, kalau kamu bersyukur bahwa ini bisa membantu orang lain, keluarkan aja. Jangan lihat dari jumlahnya, tapi dari doa yang kamu afirmasikan untuk bisa membantu mereka ini, seperti itu ya. Dan di sini aku lihat ke depannya ada 2 kartu yang sangat indah, 3 kartu yang sangat indah ya. Desan, kebahagiaan. Kamu mungkin yang tadinya nggak optimis mengenai hidup kamu akan optimis lagi. Di sini bisa mengenai banyak hal karena kondisinya masih umum ya. Dan di sini kamu akan menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang kamu hadapi. Dan sangat mungkin dari kecerdasan kamu ini, kamu akan menemukan win-win solution gimana caranya keluar dari masalah tanpa kamu harus melukai hati orang lain. Kartu desan ini juga seringkali bercerita mengenai kamu yang kedepannya akan semakin percaya diri, akan semakin mengerti mengenai suatu hal, terutama di sini mengenai seseorang, mengenai masalah yang kamu hadapi, dan kamu kedepannya juga akan dipercaya banyak orang untuk suatu hal di sini. Mungkin kamu akan dipercaya untuk naik jabatan, kamu dipercaya untuk mengerjakan suatu hal, mungkin keluarga kamu atau teman-teman kamu atau mungkin pasangan kamu seperti itu. Jadi kartu desan ini luar biasa, banyak kebahagiaan yang akan datang, dan juga ini sini mengenai diri kamu sendiri. Kamu akan semakin pede dengan diri kamu, mengerti bahwa kamu punya potensi yang banyak yang ternyata selama ini nggak kamu sadari, yang pada akhirnya bisa kamu manfaatkan untuk sesuatu yang baik. Lalu ada King of Pentacles di sini ya. Kalau misalnya sekarang kamu lagi cemas mengenai keuangan, mengenai pekerjaan, karir, tenang aja. Kedepannya aku lihat kamu akan sangat nyaman di karir kamu atau di bisnis kamu, karena di sini memang sih di pekerjaan atau bisnis itu pasti ada naik turunnya, tapi kamu akan nyaman, akan ada banyak hal yang membuat kamu lebih banyak bahagianya gitu loh. Dan di sini selain mengenai kamu akan tercukupi di segi materi, kamu nanti akan belajar untuk bisa lebih mendengarkan orang lain, kamu dipercaya untuk mengorganisasi atau mungkin jadi kepala bagian, menjadi sesuatu yang nggak kamu bayangkan sebelumnya kayak gitu. Dan King of Pentacles ini juga sering bercerita mengenai kesabaran, hati yang hangat, penuh cinta. Jadi di sini kamu nggak hanya duit aja, tapi juga kamu dipenuhi cinta yang banyak. Dan di sini kamu juga akan memberikan cinta yang banyak untuk banyak orang. Ya, di sini seperti itu mengenai King of Pentacles. Dan di sini ada The World. Ini energinya hampir sama dengan desan. Hanya saja di sini lebih kepada bagaimana kamu akan mendapat berkah yang banyak, keajaiban. Kamunya bener-bener pede dengan diri kamu sekarang. Dan di sini juga mengenai rasa bersyukur yang banyak. Jadi The World ini kamu akan nyaman dengan situasi yang kamu rasakan sebentar lagi. Dan di sini kamu nggak hanya berbahagia untuk diri kamu, tapi juga ke orang lain. Orang-orang yang kamu sayang, keluarga kamu, pasangan kamu, dan juga sangat mungkin di sini kamu akan mulai sadar bahwa pentingnya untuk berbagi ke orang-orang yang membutuhkan, yang mungkin gak kamu kenal, kayak gitu. Jadi itu dia, berbagi mengenai apa yang kamu miliki. Dan di sini kalau mungkin kamu belum bisa membagi kebahagiaan berupa materi, di sini kamu bisa membagi apa yang kamu punya ini berupa tenaga, pemikiran, waktu, kayak gitu.
Dan yang pasti di sini kamu akan merasa sangat tercukupi apapun yang kamu punya. Jadi dari bersyukur itu kamu akan semakin menambah rasa bahagianya. Dan di sini juga sangat mungkinnya kamu akan menemukan goal atau impian kamu akan terwujud dalam waktu yang gak akan lama ini ya. Tapi tentu saja di sini harus ada usahanya. Jangan ketika aku reading kayak gini terus kamu hanya ongkang-ongkang duduk diam menunggu berkah datang, gak bisa. Harus kamu usahakan juga keluar dari masalah atau sesuatu yang masih membingungkan hati kamu sekarang ini. Oke, dan sekarang aku akan masuk ke bagian kisah cinta kamu. Di sini ada let your friends help you. Kalau di sini, kalau memang sekarang kamu lagi ada masalah dengan pasangan kamu, atau mungkin kamu sekarang lagi PDKT dengan seseorang dan kamu ngerasa stuck atau kamu bingung gimana caranya, nah coba kamu minta bantuan sahabat yang kamu percaya untuk bisa kasih support atau kasih bantuan di hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta kamu. Atau mungkin di sini kalau memang lagi ada masalah, coba kamu berani buat curhat ke sahabat yang kamu percaya mengenai apapun itu, terutama hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta kamu, kayak gitu ya di sini. Dan mungkin di sini teman-teman kamu nggak bisa langsung membantu kamu 100%, tapi setidaknya dengan kamu cerita, dengan kamu curhat, ini akan bisa melegakan hati kamu lah sedikit. Dan kamu jadi bisa, ketika hati kamu lega, kamu lebih bisa melihat, oh cara untuk keluar dari masalah ini adalah begini gitu. Cara untuk menyampaikan rasa cintaku harus seperti ini, kayak gitu sih intinya. Jadi jangan ragu untuk menerima bantuan dari sahabat-sahabat yang memang kamu percaya. Seperti itu ya. Jadi bisa aja di sini teman kamu juga menjadi kunci dari kisah cinta kamu yang baru, atau mungkin teman-teman kamu akan mengenalkan kamu pada seseorang kalau di sini kamu jomblo, untuk bisa memulai kisah cinta kamu dari bantuan teman-teman kamu ini. Mungkin kamu akan dikenalkan dengan seseorang, atau mungkin di sini kamu akan berkumpul di sebuah komunitas dan kamu akan bertemu dengan orang baru juga bisa. Lalu ada reconciliation. Kalau di sini ya, buat kamu yang lagi jomblo, siap-siap aja kedatangan seseorang dari masa lalu kamu. Bisa mantan, atau mungkin juga bisa teman sekolah kamu dulu yang mungkin baru aja reuni setelah lebaran kemarin. Bisa aja tiba-tiba tumbuh benih-benih cinta kayak gitu. Dan di sini energinya lebih kepada orang di masa lalu sih ya, memang yang akan kembali lagi hadir untuk menggetarkan hati kamu, membuat kamu berbunga-bunga lagi. Seperti itu ya. Ya bisa mantan, bisa juga orang lama lah di sini. Teman kecil kamu juga bisa, atau mungkin teman dari kantor lama juga bisa. Kayak gitu sih di sini. Dan ya kalau misalnya kamu udah jadian, hati-hati aja dengan adanya energi dari mantan yang pingin melirik-lirik kamu lagi. Kayak gitu. Jadi hati-hati ya. Kalau udah jadian, kalau belum jadian atau masih jomblo ya, semoga cocok kayak gitu. Lalu ada tetaplah optimis mengenai kehidupan cinta kamu di sini. Jadi kalau sekarang, tapi kak aku tuh masih jomblo dan belum ketemu aja sama dia, belum ketemu gimana? Nah, tetap optimis dengan kisah cinta kamu. Kalau memang belum akan dipertemukan di beberapa waktu yang akan datang, tetap optimis bahwa dia ini ada, kamu sedang dipersiapkan, dia sedang dipersiapkan untuk sebuah pertemuan di waktu yang paling tepat ya. Selagi kamu menunggu kehadiran dia, tetaplah kamu optimis mengenai apa yang kamu kerjakan sekarang. Mungkin kamu lagi kuliah, fokus di sana. Mungkin kamu lagi kerja, fokus di sana. Mungkin kamu lagi ingin punya teman yang banyak, ya kamu bergabunglah di berbagai organisasi, komunitas yang akan memperluas relasi kamu. Jadi ketika nanti kamu bertemu dengan dia, di waktu yang paling tepat, kamu lagi di titik yang berbahagia dengan hidup kamu. Begitu juga dengan dia. Jadi tetaplah semangat, nggak apa-apa. Santai aja kalau ada yang nanya, kok nggak pernah bawa pacar atau belum kawin gitu, ya udah biarin aja. Yang penting kamu ya udah doakan aja gitu, nggak usah terlalu dipikirin. Iya, dan tetap optimis, jodoh pasti ketemu. Dan di sini ada beberapa oracle lagi, kita akan lihat bareng ya. Demonstrasikan rasa cintamu. Kalau di sini, kalau kamu memang lagi ada seseorang yang kamu suka, jangan ragu buat menunjukkan perhatian kamu. Jangan ragu untuk menunjukkan rasa suka kamu. Karena gimana dia tahu kalau kamu suka, kalau kamunya diem aja, kalau kamunya nggak ada pergerakan gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi jatuh cinta diam-diam, nah coba dikeluarin energi beraninya untuk menunjukkan diri kamu. Bahkan mungkin kalau kamu perempuan ya, karena di sini seringkali ada rasa nggak enak kalau misalnya aku kan perempuan, masa aku maju duluan, kan aku perempuan, masa aku yang kelihatan suka duluan. Ya nggak apa-apa, emang kenapa? Selama mungkin di sini perhatian kamu masih wajar-wajar aja dan masih santai-santai aja, nggak apa-apa.
kamu mungkin di sini nyapa duluan, ya nggak apa-apa. Ngajak jalan-jalan atau ngajak nonton duluan, ya nggak apa-apa. Kenapa enggak kayak gitu? Karena kalau misalnya kamu mengerti apa yang dia rasa, atau mungkin di sini kamu mendapatkan jawaban apakah perhatian kamu ini berbalas apa enggak, kamu kan lega. Kalau misalnya perhatian kamu dibalas dengan dia, dengan perhatian juga, ya kamu akan happy. Tapi kalaupun di sini perhatian kamu ini masih tidak mendapat tanggapan dari dia, ya kamu akan bisa menemukan jawabannya. Apakah kamu akan terus berusaha ke dia atau kamu akan ya sudah mungkin bukan dengan dia kayak gitu. Jadi jangan ragu. Dan kalau misalnya di sini kamu sudah berpasangan, ya kamu tunjukkanlah perhatian kamu, cintanya kamu dan sebagainya. Karena jangan sampai dari kesibukan kamu atau mungkin di sini kamu udah jadian atau sudah menikah ngerasa aman, ya sudah terikat dengan status pacaran atau menikah, ngerasa bahwa nggak perlu lagi peduli, nggak perlu lagi untuk menunjukkan perhatian, ya jangan sampai. Karena namanya cinta itu seperti tanaman yang harus selalu dipupukin, dikasih air kayak gitu. Jadi sesibuk-sibuknya kamu coba dikasih waktu untuk peduli dengan dia, atau mungkin di sini menunjukkan rasa cintanya kamu ke dia ya. Lalu ada get to know each other. Sepertinya di sini ada energi emang ya mungkin ada mantan yang balik atau mungkin ada orang baru yang akan datang di hidup kamu ya. Buat teman-teman yang masih jomblo di sini, yang mana dia ini akan semakin ingin mengetahui kamu lebih dalam, kamunya ingin mengetahui mengenai dia lebih dalam. Dan karena di sini ada lautan, ya semakin menyelami lebih dalam dan berbahagia di sana. Jadi siap-siap aja kalau memang pertemuan ini akan datang sebentar lagi, yang akan membuat kamu berbunga-bunga lagi, bahagia lagi, semakin berwarna-warni hidupnya ke depannya kayak gitu. Jadi kalau memang ada orang yang datang, coba dikasih kesempatan ke diri kamu untuk mengenal dia, dan kasih kesempatan ke dia untuk mengenal diri kamu. Kalau memang cocok ya syukur-syukur, tapi kalaupun enggak ya nggak apa-apa. Setidaknya kamu jadi punya teman baru gitu ya. Oke, itu dia. Dan di sini ada beberapa pesan lagi untuk kamu ya, secara umum aja di sini. Kita akan lihat. Clean your mind. Ya, jadi sangat mungkin memang di sini lagi banyak yang lagi ada masalah ya, entah mengenai apapun itu, kisah cinta, pekerjaan dan sebagainya. Kamu diminta untuk membersihkan segala sesuatu yang nggak bisa kamu kontrol itu tadi gitu loh. Lebih rileks, lebih tenang aja. Kalau memang dia jodoh kamu nggak akan kemana. Kalau itu emang rezeki kamu nggak akan kemana kayak gitu. Jadi coba kamu untuk jalan-jalan kemana dulu, mungkin liburan dulu kemana gitu ya. Dan liburan itu nggak harus jauh-jauh ke luar kota, luar negeri. Di dalam kota aja, kalau misalnya kamu bisa menemukan tempat yang oke untuk kamu refreshing, silakan aja kayak gitu ya di sini. Jadi kamu butuh me time, ya kamu habiskan waktu untuk menyendiri dan menikmati waktu-waktu untuk lebih mengerti maunya kamu. Ada step by step di sini. Jadi kalau memang di sini kamu lagi ada masalah, pelan-pelan diselesaikan ya. Namanya menyelesaikan masalah itu nggak bisa langsung bersih, tapi juga pelan-pelan, step by step. Yang penting ada pergerakannya. Dan kalau misalnya di sini mengenai impian atau kisah cinta yang baru di sini, ya pelan-pelan, pelan-pelan. Karena di sini yang namanya impian pasti butuh waktu, butuh usaha, butuh tenaga, butuh kesabaran. Maka di sini selama kamu ada pergerakan, nggak apa-apa, pelan tapi pasti. Dan jangan membanding-bandingkan apa pencapaian kamu dengan pencapaian orang lain. Karena setiap orang punya waktu yang berbeda, pencapaian yang berbeda. Kamu fokus ke apa yang kamu ingin capai. Kayak gitu ya. Tetap berusaha sedikit demi sedikit, yang penting ada pergerakannya. Lalu ada speak with love. Di sini hampir sama sih di sini yang ini. Jadi kalau memang kamu ingin menyuarakan isi hati kamu, emosi kamu, maka utarakan dengan cinta, bukan dengan marah-marah ya di sini. Dengan siapapun sih ini, keluarga kamu, bos kamu, mungkin pasangan kamu, mungkin gebetan kamu. Jadi ketika ingin menyampaikan sesuatu, bahkan mungkin sesuatu yang nggak enak, usahakan di waktu yang tepat, di emosi yang lagi terkontrol dan dengan cinta ya. Jadi apa yang ingin kamu ungkapkan itu akan bisa diterima dengan lebih baik. Jadi jangan sampai niat kamu baik tapi cara penyampaiannya salah, malah nanti jadi nggak karu-karuan. Jadi usahakan caranya ini baik, penyampaiannya yang baik, seperti itu. Lalu ada tell the truth. Ucapkanlah kejujuran, katakanlah sesuatu yang jujur di sini. Jadi kalau memang masih ada yang mengganjal di hati kamu, masih ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan tapi mungkin kamu pertimbangkan karena mungkin kamunya takut dia terluka, atau mungkin kamu takut ketika kamu jujur nanti hasilnya nggak seperti yang kamu harapkan. Nah, coba untuk jujur aja nggak apa-apa, karena ini akan melegakan hati kamu.
Kalau dengan kejujuran kamu ini hasilnya baik, ya syukur-syukur. Tapi kalau dengan kamu jujur ini hasilnya nggak seperti yang kamu harapkan, ya nggak apa-apa. Kamu belajar untuk bisa menerima sebuah kondisi, keadaan yang sudah kamu usahakan. Kayak gitu ya di sini. Seperti itu. Dan kalau kamu butuh bantuan, mungkin kamu bisa mendapat bantuan dari teman-teman kamu, dari keluarga kamu, kayak gitu. Untuk sesuatu yang ingin kamu utarakan ini. Tolong orang lain. Nah, kalau di sini ini mengkonfirmasi kartu Four of Pentacles ini ya. Jadi jangan sampai ketika kamu fokus dengan diri kamu, dengan pekerjaan kamu, dengan impian kamu, kamu lupa untuk menolong orang lain di sini. Orang lain di sini macam-macam, mungkin teman-teman kamu butuh bantuan kamu, keluarga kamu, atau mungkin di sini kamu lupa untuk bersedekah, ngasih bantuan ke orang yang tidak berpunya. Jadi coba ditanyakan lagi ke diri kamu, apakah kamu sudah ada upaya untuk membagi energi dan cinta kamu ke orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu ya teman-teman. Di sini itu aja yang bisa aku reading mengenai kebahagiaan yang akan datang sebentar lagi dan upaya yang bisa kamu usahakan untuk sampai ke titik itu ya. Semoga di sini mencerahkan, ambil segala energi positifnya. Makasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye bye.